Keesokan harinya Dani udah sibuk karena harus menyiapkan beberapa barang untuk dia bawa ke Bali. Senyum wanita itu terus mengembang saat dia membuatkan sarapan pagi untuk suaminya. Berbahagialah nak, yang berlalu biarlah berlalu, dan sekarang jalanilah kehidupanmu dengan bahagia. Ucap wanita itu lalu mengelus penduk istri ke pundak anaknya. Margo menatap dua wanita yang sedang berbicara itu dengan senyuman yang terlihat begitu acar. Tapi apa yang dipikirkan oleh laki-laki kaya dan tampan itu, hanya dia sendiri yang tahu. Sebenarnya ada rencana besar yang laki-laki itu persiapkan untuk istrinya saat nanti mereka udah berada di Bali. Senyuman Dania terus mengembang saat keluar dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Wanita itu terus saja menunjukkan raut kebahagiaan di wajahnya. Bagaimana tidak, selama ini dia selalu berharap jika suaminya itu akan memperlakukannya dengan baik. Dan saat ini impian wanita itu sudah menjadi nyata. Dari kemarin, sikap Marco padanya begitu manis. Seperti saat ini juga, laki-laki tampan itu terus saja menggenggam tangan istrinya erat. Seolah dia tidak mau kehilangan wanita yang ada di sampingnya itu. Walau hanya sedetik saja. Begitu juga Dania. Dia membalas genggaman tangan suaminya dan berharap tidak akan pernah jauh dari suami yang sangat dia cintai. Apa kita akan tinggal di hotel, Mas? Tanya Dania ketika mobil yang mereka tumpangi sudah meninggalkan area bandara. Tidak sayang, kita akan tinggal di villa temanku, jawab Marco sambil tersenyum manis pada istrinya. Benarkah? Dania terlihat begitu senang dengan jawaban yang dia dengar dari mulut suaminya. Gadis itu memang tidak nyaman jika harus keluar masuk hotel. Tentu saja, aku tahu kamu itu tidak akan suka jika kita menginap di hotel. Marco menarik hidung istrinya gemas. Ih, jangan ditarik dong mas, aku tahu. Ucap Dania dengan nada manja. Marco hanya terkekeh saat mendengar nada manja yang keluar dari bibir istrinya. Lelaki itu terus saja menyebarkan pesanannya kepada istri yang selama 4 bulan ini dia siksa lahir dan batinnya. Mobil yang mereka tumpangi pun akhirnya sampai di sebuah villa yang terletak tak jauh dari pantai. Pemandangannya pun begitu indah, membuat Dania langsung terpana saat baru turun dari mobil. Bagaimana, kamu suka? Ucap Marco saat melihat istrinya itu terlihat begitu terpesona dengan pemandangan dan suasana yang ada di tempat itu. Suka banget mas, ucap Dania lalu memeluk tubuh kekar suaminya. Baiklah, lebih baik kita segera masuk ke dalam. Aku akan menunjukkan di mana kamar kita, ucap Marco sambil mengedipkan sebelah matanya pada Dania. Melihat tingkah suaminya itu, Dania menjadi salah tingkah. Pipinya yang tadinya putih pun menjadi merah. Tangan kanan Marco menggenggam tangan istrinya dan tangan kirinya menyeret sebuah koper besar berwarna hitam. Lelaki itu terus saja menggandeng tangan istrinya hingga sampai di depan pintu kamar mereka. Masuklah dan istirahatlah terlebih dahulu. Aku lupa kalau ada hal penting di perusahaan yang tadi aku lupa, ucap Marco sambil tersenyum. Dania pun menuruti apa yang dikatakan oleh suaminya. Perempuan itu masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang buk itu. Perjalanan dari rumah bibinya ke Bali cukup membuat tenaganya terkuras. Dan tanpa terasa, gadis itu pun tertidur pulas. Dania baru bangun saat hari udah sore. Wanita itu kebingungan mencari keberadaan suaminya yang tidak ditemukan dimanapun. Mas, Dania pun turun ke lantai bawah dan terus mencari keberadaan suaminya. Dan wanita itu pun mengernyitkan dahinya saat indera pendengarannya menangkap suara mobil yang datang. Dania memutuskan untuk melihat siapa yang datang. Dania terlihat bingung saat melihat suaminya itu turun dari mobil dengan
senyuman yang begitu mengembang. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Dania. "Dari rumah temanku yang punya villa ini. Bahkan dia juga meminjamkan salah satu mobilnya untuk kita gunakan selama berada di Bali," ucap Marco. "Baik sekali teman kami itu, Mas. Aku jadi ingin bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tentu saja nanti malam kita diundang makan malam di rumahnya," ucap Marco sambil tersenyum penuh arti. "Benarkah?" "Benar, makanya sekarang lebih baik kamu mandi dan segera bersiap-siap. Aku udah membelikan kamu baju yang bagus untuk kamu gunakan nanti malam," ucap Marco sambil menyerahkan sebuah paper bag kepada istrinya itu. "Terima kasih, Mas." Wanita cantik itu tersenyum manis kepada suaminya sebelum dia beranjak meninggalkan Marco dan menuju ke kamarnya untuk segera mandi dan bersiap-siap. "Sama-sama. Aku juga berterima kasih karena kamu udah memberikan apa yang aku mau selama ini," ucap Marco membuat Dania menghentikan langkahnya. Wanita itu pun menoleh ke arah suaminya. "Mas, maksud kamu apa?" tanya Dania tanpa menyipitkan mata ke arah suaminya. Tentu saja aku mau perhatian dan juga kecintaanmu, sayang. Memangnya apa lagi?" Marco mencubit pipi istrinya gemas. Dania pun menganggukkan kepalanya pelan dan kembali meneruskan langkah yang tadi sempat tertunda. Tapi entah mengapa, masih ada rasa yang mengganjal di dalam hati wanita cantik itu. Pikiran wanita itu seolah tidak berada di tempat ini, melainkan di tempat bibinya. Sekitaran jam 7 malam, Marco dan Dania segera menuju ke kediaman temannya itu untuk menghadiri undangan makan malam bersama di rumahnya. Dania malam ini terlihat begitu cantik dan juga anggun. Ia memakai gaun berwarna peach yang dibelikan Marco tadi. Perlahan mobil yang mereka tumpangi pun memasuki sebuah gerbang yang tinggi menjulang. Dan saat mobil mereka berhenti, langsung disambut dengan dua laki-laki berbadan tegap. Mereka berdua menggunakan badannya, menganggukkan badannya pada Marco dan juga Dania. Marco pun segera memasuki rumah mewah tersebut. Dan saat mereka masuk, di sana udah ada seorang laki-laki parubaya yang sedang diapit dua gadis cantik dan berpakaian begitu seksi. "Selamat malam, Tuan Alex," sapa Marco pada laki-laki yang sedang diapit dua perempuan tersebut. "Selamat malam, Tuan Marco," ucap laki-laki itu, lalu menjabat tangan Marco, dan pandangan laki-laki itu pun langsung tertuju ke arah Dania yang malam ini terlihat sangat mempesona. "Pasangan Anda ini sangatlah cantik, Tuan Marco. Aku yakin dia akan menjadi bunga di atas para bunga." Lelaki itu terus menggelengkan kepalanya dan menelisik tubuh Dania dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tatapan mata laki-laki itu benar-benar membuat Dania menjadi risih. "Siapa namamu, cantik?" ucap Alex mengelurkan tangannya pada Dania. "Namaku Dania, aku istrinya Mas Marco." Dania mengelurkan tangannya menyambut uluran tangan Alex. Tapi Dania semakin dibuat tidak nyaman saat tangan lelaki itu terus saja menggenggam tangan Dania cukup lama. Tangan saya, Tuan," ucap Dania pelan. "Oh, maaf," ucap Alex sambil terus menatap Dania tidak berkedip. Sedangkan Marco seolah tidak peduli saat Dania diperlakukan seperti itu. "Kenapa kamu harus malu begitu, Dania?" "Tidak usah malu dengan Tuan Alex, karena setelah ini kamu akan menjadi miliknya." Tiba-tiba, seorang perempuan datang dari dalam rumah Tuan Alex. Mata Dania membulat saat melihat siapa yang datang. Wanita cantik itu pun mengalihkan pandangannya ke arah suaminya
Dan hatinya, Dania sangat terluka saat melihat suaminya sedang tersenyum ke arah wanita yang baru saja datang. "Apa maksudmu?" ucap Dania menatap tajam ke arah wanita yang baru aja datang itu. "Maksud aku, sebenarnya kamu itu akan dibuang di sini oleh Mas Marco. Jadi mulai saat ini, lebih baik jaga sikapmu itu di sini." Ucap wanita itu lalu memeluk tubuh Marco mesra. "Mas, apa maksud dari semua ini?" tanya Dania masih terlihat bingung. "Maksudku adalah, aku tidak lagi membutuhkan dirimu. Aku udah mendapatkan tanahmu. Jadi daripada mubazir, ya aku jual aja kamu di tempat ini. Aku tidak salah kan jika memanfaatkan apa yang ada?" ucap lelaki itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Maksud kamu apa, Mas? Bukankah kita kesini itu untuk honeymoon?" Dan yang masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Marco. "Ya, aku akan honeymoon, tapi bukan denganmu perempuan bodoh, tapi dengan dia, dengan istriku, Loli," ucap Marco sambil mengecup lembut bibir Loli di depan semua orang. Danny sangat terpukul dengan kenyataan yang ada di depannya. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa pada suami yang dia kira udah berubah. Sebuah wanita itu terduduk di sofa karena tidak sanggup menghadapi kenyataan yang ada depan mata. Wajah sang bibi yang begitu pagi tergambar jelas di mata Dania. Air mata itu menetes membasahi pipinya. Ia sungguh tidak menyangka jika suaminya tega melakukan itu padanya. Bawa dia masuk dan suruh dia berganti pakaian. Sebentar lagi para tamu akan datang, ucap Alex pada Dania. Pada dua laki-laki berbadan tegap. "Jangan, Mas, tolong aku, Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku di sini," teriak Dania saat dua laki-laki bertubuh besar itu menyeretnya untuk naik ke lantai 2. "Mas, tolong jangan lakukan ini kepada aku. Aku ini istrimu." Dan dia kembali berteriak meminta belas kasihan suaminya. Tapi sayang, mata hati dan telinga Marco udah buta. "Mas, aku mohon, Mas." Dan dia terus saja berteriak, memohon kepada suaminya yang jelas sudah tidak lagi peduli dengannya.